Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genesiska selaku ketua mewakili tim pengabdian masyarakat ingin melaporkan kegiatan kami dengan skema hibah program kemitraan yang berjudul Peningkatan Keterampilan PKK Pera Asri Kabupaten Bantul melalui produk Ekoprint ramah lingkungan dan berdaya saing. Bapak Ibu juga dapat kemudian melihat lebih detail dalam link channel YouTube yang tercantum, serta jika memiliki ketertarikan untuk diskusi dengan apa yang telah kami lakukan juga dapat melalui email tersebut. Berikut seluruh anggota tim pengabdian. Saya, Ibu Insinyur Sukuryati Susilo Dewi dan Ibu Insinyur Diah Rina Kamardiani MP, serta Nur Rahim dan Eka Fitriastuti dari program studi Agroteknologi dan Agribis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, sebelum saya memaparkan mengenai latar belakang adanya program ini, berikut adalah sekelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK Pera Asri, sekelompok wanita yang aktif dalam organisasi masyarakat dengan kegiatan rutin, posyandu, lansia, kemudian festival kemasyarakatan, dan berbagai kegiatan aktif lainnya untuk meningkatkan produktivitas bagi para anggotanya. Mereka bertempat di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang jumlahnya kisaran 20 orang. Sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih belum mampu meningkatkan nilai kesejahteraan bagi anggotanya maupun masyarakat sekitar, sehingga perlu dilakukan penggalian suatu masalah apa sih yang sebenarnya perlu kita lakukan untuk PKK Pera Asri ini. Jadi awalnya memang mereka pernah melakukan suatu pelatihan yang menjadi suatu ketertarikan saat ini teknik ekoprint, teknik printing, mencetak yang sudah dikenal oleh kalangan masyarakat di Indonesia maupun negara lain dan menarik perhatian animo masyarakat saat ini. Di Indonesia pun seperti itu. Jadi progres yang dilakukan pada saat ini bahwa mereka mencoba untuk melakukan suatu pengembangan menggunakan kegiatan ekoprint sebagai kegiatan yang produktif. Hanya saja masih ada berbagai kendala dalam produksi. Fasilitas yang mereka masih belum memadai, jam terbang yang memang masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga produk ekoprint yang dihasilkan oleh mereka diharapkan bisa berdaya saing, dapat dikomersialkan dengan pasar yang lebih banyak. Tidak menutup kemungkinan harus juga perlu adanya peningkatan pemahaman, tidak hanya meningkatkan kualitas berdaya saing, tapi juga bagaimana dampaknya kegiatan ini terhadap lingkungan. Sehingga perlu dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan keterampilan anggota PKK Pera Asri di Kabupaten Bantul melalui produk ekoprint ramah lingkungan dan berdaya saing. Metode pelaksanaan yang digunakan untuk mencapai target luaran sesuai permasalahan prioritas yang dihadapi tersebut, kemudian dilakukan penyuluhan, memfasilitasi peralatan yang memadai, kemudian mentransfer teknologi maupun pengetahuan mengenai teknik ekoprint yang lebih banyak, kemudian pelatihan dan praktek teknologi tersebut, kemudian pendampingan maupun monitoring evaluasi, sehingga tujuan bisa terlaksana. Mulai dari sosialisasi konsep produk ekoprint yang ramah lingkungan, kemudian dilakukan sosialisasi perlindungan hak kekayaan intelektual dan pendaftaran merek dagang,
Selanjutnya penyuluhan dan pendampingan materi produksi Ekoprint dengan metode die blanket. Kemudian serah terima fasilitas pendukung produksi Ekoprint untuk skala besar. Selanjutnya mengenai pelaksanaan program. Baik, diawali dengan konsolidasi bersama pengurus PKK Pera Asri dan tim pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 29 Juli. Tujuannya untuk mematangkan rencana program yang akan dilakukan ke depan. Kegiatan ini bersama Ibu Erna Herawati selaku ketua, kemudian 4 pengurus inti lainnya. Saat konsolidasi dengan mitra tersebut, digali informasi mengenai bagaimana kesibukan dan pengembangan hasil karya tim saat pandemi. Ya, dalam berkegiatan khususnya produksi Ekoprint. Dari kunjungan ini disampaikan bahwa banyak kreasi yang dihasilkan beberapa minggu terakhir ini tidak menurunkan produktivitas ya. Bahkan varian dari produk Ekoprint merambah pada berbagai varian produk untuk kulit, kain yang sutra, kemudian tidak hanya katun primisima, kemudian dari berbagai media tersebut kemudian dibuat produk menjadi tas, sepatu, sandal, seperti itu ya, sampai jok kursi. Jadi ada kebaruan variasi produk, tidak hanya kain dan baju yang siap dipakai. Tetapi mitra masih menyampaikan kendala dalam segi produksi ya. Kendala yang dimaksud dalam produksi yaitu material atau daun tanaman yang mudah sekali layu, serta belum adanya ekstrak pewarna alami yang diproduksi sendiri sebagai kendala untuk meningkatkan omset dari kegiatan ini, untuk meningkatkan nilai kesejahteraan anggotanya. Dari konsolidasi kemudian diputuskan terdapat 4 rencana kegiatan inti. Penyuluhan dalam pemahaman mengenai konsep Ekoprint ramah lingkungan itu yang pertama. Karena ternyata dari kegiatan tersebut memang belum adanya kesadaran mengenai bagaimana penggunaan sampel tanaman dari alam dan bagaimana hasilnya untuk alam, apakah berdampak negatif atau sudah aman bagi lingkungan. Kedua, pendampingan dalam pendaftaran merek dagang produk. Ketiga, penyuluhan dan pendampingan metode die blanket. Dan keempat, serah terima fasilitas pendukung produksi Ekoprint yang kemudian mendukung dalam skala lebih besar dalam produksinya. Dari beberapa rencana kegiatan inti tersebut diyakini bahwa mitra mendapat tingkat kepuasan mitra cukup tinggi terkait kesesuaian kebutuhan mitra dan kesesuaian standar K3 yang diberlakukan dalam program ini. Kemudian saat ini diyakini memang ya terdapat suatu proses pencetakan atau printing motif pada suatu media seperti kain yang lebih ramah lingkungan dibanding batik, yaitu produksi Ekoprint. Tapi kegiatan mordanting atau biodyes dalam Ekoprint ini sebenarnya masih memiliki dampak terhadap lingkungan, sehingga penting dilakukan modifikasi untuk penggunaan mordan ataupun pewarnaan alami. Sehingga sosialisasi konsep produksi Ekoprint ramah lingkungan ini sangat tepat dilakukan dengan konsep 4P, Product, People, Planet, dan Profit. Sosialisasi ini dilakukan tanggal 19 September 2020 dengan mengundang salah satu pakar Ekoprint yaitu Bapak Putut Ardianto, MP selaku CEO Lemos Pires yang konsen terhadap Ekoprint berkelanjutan. Dalam kegiatan ini dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam teknik pengambilan sampel pola motif maupun memodifikasi penggunaan mordan dan biodyes ya, yang terangkum dalam konsep 4P tersebut, 4P. Kegiatannya lainnya yaitu sosialisasi perlindungan haki dan pendaftaran merek dagang. Jadi masyarakat pada umumnya belum mengenal lebih dalam mengenai perlindungan dari haki ya, seperti halnya merek dagang.
Menurut DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, merek adalah tanda yang ditampilkan secara garis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk baik itu 2 dimensi, 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari pengenalan merek dagang dan pelatihan prosedur pendaftaran merek bertujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi dalam peningkatan kualitas packaging maupun logo dari merek tersebut, dan memudahkan teknis dalam proses pendaftaran bagi anggota PKK Pera Asri jika ingin mengembangkan produksi Ekoprint menjadi skala lebih besar hingga toko ataupun UMKM, baik didaftarkan secara online maupun mendaftarkan secara offline ke Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya dilakukan suatu penyuluhan dan pendampingan materi produksi Ekoprint dengan metode die blanket. Jadi dari sini kita melihat bagaimana keterampilan dari Bapak Ibu-ibu PKK Pera Asri, kemudian melakukan pelatihan yang mereka tidak atau belum menguasai. Salah satu metode yang kita ajarkan yaitu die blanket sebagai kegiatan untuk mengatasi keterbatasan ya dalam penguasaan teknik tersebut, dan bagaimana menunjukkan keindahan anatomi tumbuhan maupun penataannya sehingga dapat diatasi kendala mengenai skill atau keterampilan dari ibu-ibu PKK dalam memproduksi Ekoprint yang berdaya saing. Dari keseluruhan program yang terlaksana kemudian diobservasi apakah dari tiap anggota PKK Asli tersebut memiliki tingkat kepuasan program yang tinggi terkait dengan kesesuaian rencana, kesesuaian solusi maupun pemanfaatan maksimal dari program ini. Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa tidak ada yang mengalami ketidakpuasan dari sejumlah responden. 56% menyatakan puas dan 44% menyatakan cukup puas atas program yang dilihat dari kesesuaian perencanaan dan solusi. Sedangkan persentase 44% pada tingkat kepuasan dan 56% pada tingkat kepuasan yang cukup. Sebagai penutupnya juga, kemudian PKK Pera Asri mendapat fasilitas untuk menanggulangi kendala mengawetkan bahan material tanaman dengan showcase cooler dan box penyimpan, kemudian difasilitasi oleh tim pengabdian masyarakat kepada ibu-ibu Pera Asri. Selain serah terima, juga dilakukan pemberian alat pengukus untuk media steam sebagai salah satu proses produksi Ekoprint. Berikut merupakan kesimpulan dari program kemitraan masyarakat yang dilakukan dengan tujuan peningkatan keterampilan PKK Pera Asri Kabupaten Bantul melalui produk Ekoprint ramah lingkungan berdaya saing, yaitu secara keseluruhan memberikan tingkat kepuasan kategori puas dan cukup puas. Persentasenya 56% untuk kategori puas dan 44% cukup puas dilihat dari kesesuaian rencana dan solusi yang digunakan. Sedangkan 44% sebagai persentase kategori puas dan 56% kategori cukup puas terhadap pemanfaatan secara maksimal bagi PKK Pera Asri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Diucapkan terima kasih kepada LP3 MUMY yang telah memberikan dana program kemitraan kepada masyarakat didanai tahun 2020 dengan kontrak tersebut, dan berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih.